Akhirnya barang yang gue tunggu-tunggu udah nyampe di tangan gue, kepegang kayak gini. Ya kebalik, kayak gini. Dan ya, ini adalah Buluke Sentinel Prime. Kok Buluke bukan Blokis ya? Di sini masih Buluke karena memang ini masih untuk market China. Jadi mungkin ini barang-barang yang belum legal kayak gitu lah ya untuk masuk ke Indonesia, diimpor secara resmi oleh Blokis Indonesia. Jadi nanti pasti bakal ganti jadi Blokis untuk tersedia di market Indonesia kayak gitu-gitu ya. Dan ini masih belum ada info-info apa segala macam berbahasa Indonesia. Ini masih semua bahasa Mandarin kayak gitu. Dan gua agak-agak ini ya, maksudnya kayak emang biasanya diplastikin kayak gitu? Seingat gue tuh enggak ya, tapi ya udahlah ya. Kita buka box dulu, kita keluarin semuanya dan kita rakit. Dan ini harusnya keren banget sih. Gua ekspektasinya udah tinggi banget sama figur satu ini. Let's go. Oke, jadi begini bentukan hasilnya ketika sudah dirakit, yang proses perakitannya juga nggak begitu panjang, bentar banget malahan, dan gua sama sekali nggak pakai alat di sini untuk merakitnya. Lanjut kita bahas soal aksesoris yang kita dapetin dari figur yang keren banget ini. Di sini kita dapat 2 tangan tambahan yang lagi-lagi masih kayak punya si Optimus, yang masih ada sirip bebeknya di situ, cuma dikit aja dan ini masih bisa dipakai. Ya, kemudian ada senjata di sini yang warnanya itu gimana ya, putih banget kayak gitu, silver tapi terang banget kayak gitu, dan ini udah prepaint jadi kita nggak harus nyambung-nyambung, sedari sononya udah kayak gini bentukannya. Kemudian ada juga misil-misil di kaki kanan kiri gitu-gitu. Terus kemudian di sini juga ada shield untuk di bagian tangan, dan ini transparan pink kayak gitu, agak gemes gitu ya, warnanya kok pink-pink kayak gitu. Padahal tampan itu tapi kok pink. Oke, selanjutnya ada battle mask di sini yang bisa dipakai ketika dia tuh lagi pakai action mode kayak gitu-gitu. Balik kayaknya, nah kayak gini bentuknya. Ini agak bulky banget maskernya. Selanjutnya kita dapat stand base di sini. Ini bukan action base ya, jadi tidak mendukung posisi terbang-terbang kayak gitu. Di sini efeknya kayak punya meras, dan ya efek-efek yang baru modelnya kayak gini, kayak bambu-bambu kayak gitu. Terus kemudian di sini kita dapat juga untuk kaki terbangnya seperti itu, tapi nggak ada efek-efek tambahan. Jadi bolongan ini yang bakal ditancepin ke sini kayak gitu-gitu, dan ini cukup kencang. Lanjut kita bahas ke figurnya secara langsung. Kita bahas soal proporsinya dulu, bahwa di sini tuh gua ngelihatnya sedep banget, nggak ada masalah, no complaint gitu ya. Dan dari depan belakang itu tuh asik banget dilihatnya, udah beda banget sama Blokis-Blokis generasi awal kayak gitu. Balik lagi gue bilang. Terus kemudian untuk masalah bahannya di sini semua pakai plastik, nggak ada yang spesial dari itu. Cuman di bagian warna-warnanya di sini tuh balik lagi kayak si Optimus Prime dan Megatron yang sebelumnya gue bahas juga. Di sini tuh ada banyak belang betong di warna birunya kayak gitu, dan di warna silvernya juga banyak. Jadi kalau misalnya kita mau pajang dia secara sempurna gitu ya, secara estetis tuh dapat banget ya, kita harus repaint lagi. Selalu lah ya. Untuk model kit biasanya memang dari pabrikan itu ya kurang matang kayak gitu. Dan di bagian sini tuh gue agak kurang suka warna yang ini. Kayak kesan murahnya tuh dapat banget sih di bagian biru yang ini. Jadi kayak jomplang banget, ngapain ada biru-biru di situ. Dan untuk bagian belakangnya di sini seperti itu, warnanya dominan emas kayak gitu ya. Dan sayapnya tuh lebar banget. Ya, ini tuh menurut gue ini desain Transformers di Transformers One itu yang agak lebay banget kayak gitu. Jadi yang lain masih buluk-buluk, dia udah seganteng itu dari sononya, dan ya ganteng permanen sampai dia mati kayak gitu. Lanjut di bagian artikulasinya, ini khas Blokis, dimana ada gerakan di kepala kayak gini nyangkut, dan dia bisa nyala ya, digeplak nyala, dan nyalanya nggak begitu terang kayak gitu. Kemudian untuk pundaknya bisa setinggi itu dan diputer-puter kayak gini. Terus kemudian sikunya bisa diputer-puter juga di sini, bicepnya bisa muter di situ, dan di bagian atas nggak ada. Kemudian nekuknya segini doang, dan ada ball joint di situ, dan ya tangannya bentuknya kayak gitu. Jadi ini udah tangan yang siap dipasang senjata kayak gitu-gitu. Kemudian untuk torsonya nggak ada ya, nggak ada apa-apa selain muter-muter di bagian perut kayak gini. Dan untuk sempaknya ini statis, nggak ada yang bisa digerakin, dan untuk kakinya bisa setinggi ini, ke belakang setinggi ini juga, tinggi banget ya. Dan untuk dengkulnya cuma segitu, nggak bisa nambah ya. Dan untuk bawahnya kayak gini-gini doang, nggak ada apa-apanya lagi, dan di bawahnya bolong untuk nancepin dia ke stand base-nya. Dan untuk sayapnya ini leluasa, dan dia pakai ball joint transparan. Jadi kita dibawain 4 kayak gini yang sama dengan yang ada di lehernya. Dia bisa kayak gini.
bisa kayak gini dikit doang ya. Tapi menurut gue udah paling efektif gitu pakai ball joint, dan ini ukurannya lumayan gede seperti itu. Untuk detail-detail gue bisa bilang ini oke lah, dan ini karena gue nggak pakai alat-alat buat motong, jadi masih ada nub max kayak gitu yang kalau mau dicat ya bisa diamplas apa segala macam bisa dihilangin lah kayak gitu-gitu sih. Dan lanjut kita pasang semua aksesorisnya. Oke, jadi begini bentukannya. Oh ya, gue kelupaan satu hal bahwa di sini kita juga dikasih satu part lagi di bagian pundaknya yang bikin dia tuh makin rame kayak gitu ya. Dan begini penampakan kakinya ketika dia tuh pakai yang mode ngebooster kayak gitu, dan dia tuh nggak bakal bisa berdiri dengan benar juga. Jadi kalau kita mau pose-posein dia tuh terbang kayak gitu, kita nggak punya efeknya satu, terus kemudian kita harus pakai action base dari ya third party atau dari figur lain kayak gitu, karena dia tuh bisanya ditancepin ke sini ya, kayak gitu gitulah ya. Pokoknya dia tuh bisanya nancep di situ, dan ini rame banget sih kalau gue lihat kayak gitu ya. Gede banget juga untuk ukuran blokis, ini gede anunya. Di sini gue bandingin sama Optimus Prime-nya, jadi ukurannya seperti itu, dan ketika dia pakai kaki yang itu dia makin lebih tinggi lagi kayak gitu ya. Dan ini gede banget, dan ini Optimusnya jadi berasa kecil, tapi skalanya memang masuk akal ya, karena Sentinel kayaknya lebih gede. Dor. Dan ya untuk kaki, gue lebih suka pakai yang ini. Oh ya, untuk satu hal di sini ketika kita pakai aksesoris ini itu diturunin dan tangannya nggak bisa dipakai. Jadi modelnya kayak gitu, memang ini buat nembak kali ya. Jadi nggak bisa dipasang tangan, dan ini ada tembakannya di bagian sini. Seperti itu. Dan untuk detailnya gue bisa bilang ini jempol banget lah. Gue nggak komplain soal itu, dan untuk catnya juga gue nggak komplain karena ya sedikit banget lah cacatnya. Dan kita memang kalau masalah model kit memang sering kali gitu ya. Sering kali kita tuh harus ngecat sendiri biar penampilannya tuh lebih oke. Dan ini untuk bagian depannya, untuk bagian belakangnya juga masih cakep kayak gitu, asik sih ini. Oh iya, untuk maskernya gue agak kurang suka juga karena dia tuh kayak gede banget ya gitu ya, kayak mau ngecat kayak gitulah, jadi gede banget ya gitu. Dan gue lebih suka dengan muka aslinya yang kalau gue bisa bilang juga ekspresinya tuh dapet banget, lebih mempesona kayak gitu. Dan ya mungkin karakternya juga agak sedikit apalah gitulah ya. Dan apakah ini movie akurat? Kayaknya enggak, karena Blokis balik lagi dia tuh lebih suka yang bantet-bantet. Jadi ya dia bantet kayak gini, termasuk juga dengan Optimusnya jadi bantet kayak gitu. Tapi not a problem, not a big deal gitu. Gue suka banget sama Blokis generasi-generasi saat ini gitu ya. Dan sekarang berarti gue masih kurang Elita sama si Badastron, karena gue cari juga belum ada yang masuk. Dan balik lagi ini juga masih yang Buluke, bukan yang Blokis kayak gitu-gitu. Jadi overall gue bisa bilang kalau ini tuh bagus ya. Bagus lah, pokoknya bagus gitu. Daripada Yolopak misalnya, ini Yolopak belum ada Sentinelnya, tapi dari kualitas figur dan apa yang ditawarin sama produsen ini gitu ya, kedua produsen tersebut kayak Blokis sama si Yolopak, ya gue kayaknya mendingan si Blokis. Mereka juga lebih serius dan quality controlnya juga lebih bagus daripada Yolopak punya. Dan di sini gue nggak nemuin kecacatan apapun segala macam selain dari warna-warna yang belang betong, dan itu cenderung normal untuk bahan-bahan yang seperti ini. Dan ngomongin soal worth it atau enggaknya, menurut gua ya, balik lagi ini menurut gua pribadi aja, bahwa untuk figur di bawah 200.000 dengan tampilan begini, dan dia tuh punya fungsi bisa dimainin juga gitu ya, bisa di pose-posein apa segala macem gitu ya, karena dia tuh marketnya memang 12 tahun plus, sekaligus bisa dipajang juga dan nggak malu-maluin ketika dipajang, tuh enak kayak gitu ngelihatnya. Ini worth it banget sih kalau menurut gua. Jadi ya udah, kayak gitu aja kayaknya bahasan kita kali ini untuk si Sentinel Prime dari Transformers One ini, yang menurut gua keren banget, asli keren banget.